Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofi Umama dari kelas 1 Beta Dis IPS. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar sejarah dari Bapak Nurdiansyah. Pertanyaannya ialah, coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Yang ketiga, uraikan faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Yang keempat, jelaskan uraikanlah kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahannya terkait dengan demokrasi di Indonesia di kala itu. Dan yang kelima, jelaskan, uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait dengan kondisi bangsa saat ini? Jawaban yang pertama ialah latar belakang revolusi Indonesia. Setelah merdeka dan Soekarno mengumandangkan proklamasi pada 17 Agustus 1945, terbentuklah sebuah negara Indonesia dengan bangsa di dalamnya. Dengan kemerdekaan itu, tandanya Indonesia ingin memiliki kedaulatannya sendiri dan diakui sama negara-negara lain sebagai negara yang sudah merdeka. Tentunya dengan status negara yang sudah merdeka, tentu saja Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan bukan sama negara penjajah. Setelah Indonesia merdeka, ternyata tidak semulus itu menjalankan tujuan negaranya. Ada gangguan, yaitu Belanda yang balik lagi ke Indonesia setelah bangsa ini merdeka. Padahal Indonesia itu terbebas dari penjajahan Jepang, Belanda kembali ke Indonesia tepat pada saat Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia setelah ratusan tahun berada di Indonesia. Mereka pergi dan ternyata mereka kembali lagi tepat setelah Indonesia merdeka. Belanda sendiri masih menganggap kalau Indonesia merupakan bagian dari wilayah jajahannya atau yang biasa dikenal sebagai Hindia Belanda. Indonesia memilih jalan revolusi seperti pemberontakan, diplomasi, dan perang karena bangsa Indonesia tidak mau kalau harus terus-terusan dijajah sama Belanda. Indonesia harus kembali berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari Belanda, bahkan setelah merdeka itu yang menjadi latar belakang revolusi Indonesia di tahun 1945 sampai 1949. Terbentuknya NICA atau Nederland Indes Civili Administratif. Kembalinya Belanda udah direncanakan sejak tepatnya 3 April 1944 di Australia. Dibentuk sebuah lembaga bernama Nederland Industrie Civil Administratie atau NICA yang ditugaskan untuk menjadi pemerintah sipil di negara Hindia Belanda. Terus pas 10 Desember 1944 Belanda minta bantuan ke Amerika untuk jadi polisi yang melakukan operasi sipil dan operasi militer itu. Maka dibuatlah perjanjian yang namanya Civil Affairs Agreement. Tanggal 10 Desember 1944 di Douglas MacArthur atau Jenderal Besar Angkatan Darat Amerika dan Jonas Van Vogt atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan pertemuan di mana Belanda minta pertolongan ke Amerika. Bantuan Inggris kepada Belanda, karena Amerika lagi sibuk-sibuknya, jadi Belanda nyari dah negara sahabat yang lagi tidak terlalu sibuk, maka Inggris yang diminta bantuan sama Belanda. Pada tanggal 24 Agustus 1945, terbentuklah British Civil Affairs Agreement Investment. Jepang menyerah ke sekutu, Belanda dan Inggris bisa langsung masuk ke Indonesia. Inggris menempati janjinya setelah Jepang menyerah ke sekutu pada 15 Agustus 1945. Daerah jajahan Jepang jadi milik sekutu. Inggris kembali masuk untuk melakukan operasi sipil dan pembebasan tawanan Jepang. Maka pada 29 September 1945 dibentuklah secara resmi Alliance Format Nederland East-Indië atau yang dikenal sebagai AFNI, proses berlangsungnya revolusi Indonesia. Dari tahun 1945 sampai 1949 tentara Inggris yang berkeliling di Indonesia karena yaitu mereka sudah melakukan perjanjian dengan Belanda. Pada masa tersebut kedua cara
berperang ini disatukan. Nantinya para pemimpin bangsa saat itu percaya kalau Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan diakui kemerdekaannya. Karena resahnya bangsa Indonesia terhadap Belanda yang mau kembali menduduki Indonesia, maka dilakukanlah 3 perundingan pertama Indonesia-Belanda. Singkatnya, perundingan Linggarjati yang terlaksana pada 15 November 1946 menyatakan kalau secara de facto Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat yang secara langsung akan dipimpin bersamaan dengan Ratu Belanda. Serangan tersebut biasa kita kenal sebagai agresi militer 1 yang terjadi pada 20 Juli 1947, yaitu Operasi Militer Belanda di Jawa dan Sumatera. Dari situlah mulai banyak perundingan dan konferensi serta peperangan yang kita kenal sampai saat ini. Perjanjian Romen-Royen atau Konferensi Meja Bundar, Palagan Ambarawa, dan masih banyak lagi. Pada intinya, peristiwa-peristiwa di atas jadi pemicu masa revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk meraih kembali kemerdekaannya. Indonesia berhasil mengusir kembali Belanda setelah konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Demokrasi periode 1945 sampai 1949 banyak diimplementasikan pada adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus ada juga yang di independen, terakhir adalah berkembangnya partai politik. Yang kedua ialah peranan Muhammadiyah dalam gerakan Islam. Berkemajuan, berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan Hadis. Istilah Islam berkemajuan yaitu dengan mengembangkan etos dari surah Al-An'am, bukan sekedar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Dengan mengembangkan kemampuan akal, Muhammadiyah berinovasi dalam mengembangkan dakwah dan program nyata untuk mengangkat citra Islam di masyarakat. Seperti Muhammadiyah membantu banyak rumah sakit, bakti sosial, dan lainnya dalam upaya menerapkan konsep Islam yang kosmopolitan. Yang ketiga, awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 3 November 1945, para founding fathers sepakat untuk menerapkannya sistem politik demokrasi parlementer. Untuk itu dikeluarkan maklumat pemerintah Indonesia yang merupakan realisasi usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik agar kepentingan segala aliran atau golongan dalam masyarakat Indonesia tersalurkan secara teratur. Pada tahun 1955, hasil pemilihan umum pertama kali yang diadakan di Indonesia menunjukkan semakin maraknya jumlah partai politik. Hal tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas elemen atau paling tidak kepentingan-kepentingan yang beragam. Dekret Presiden Soekarno muncul pada tanggal 5 Juli 1959 yang pada pokoknya untuk membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Lebih lanjut dari dekret ini adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional yang keduanya merupakan instrumen untuk meniadakan peran partai politik dan berbagai golongan di dalam pemerintahan. Hal ini merupakan perkembangan realisasi dari sistem politik demokrasi terpimpin. Yang keempat, masa Orde Lama 1951 sampai 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama sangat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya UU nomor 78 atau 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Menurut para pengamat, pengeluaran Super Semar merupakan pertanda bahwa Indonesia berada di masa peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru, seperti tertulis dalam buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia oleh Adi Sudirman. Adapun salah satu penyebab berakhirnya Orde Lama adalah karena kondisi politik dan keamanan masa Orde Lama yang kacau karena terjadinya gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 memancing reaksi keras dan meluas dari masyarakat. Rakyat Indonesia mengutuk peristiwa yang dilakukan oleh PKI. Demo dilakukan dengan menuntut agar PKI dan organisasi massa lainnya di masa Orde Lama dihapuskan dan tokoh-tokohnya diadili.
Keadaan politik dan keamanan semakin runyam ketika terjadi konflik di lingkungan Angkatan Udara. Konflik ini berlangsung cukup lama sehingga turut menjadi penyebab runtuhnya Orde Lama. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Yang ketiga, duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional. Permasalahan terkait dengan demokrasi di kala itu yaitu: yang pertama, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Yang kedua, kritik dibuang dan oposisi diharamkan. Yang ketiga, kebebasan pers sangat terbatas. Yang keempat, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan yaitu dengan program penambakan misterius. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 dan 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di masa segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Yang ketiga ialah demokrasi Pancasila era Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju ke Soeharto. Yang keempat, demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Sampai di sini tugas video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.